Oke, Assalamualaikum Pak Iqbal. Eh, Waalaikumsalam. Bagaimana kabar Pak? Alhamdulillah Pak, sehat. Bapak sendiri gimana Pak kabarnya? Alhamdulillah, Alhamdulillah sehat juga ini Pak. Pak Iqbal hari ini akan melakukan coaching kan? Iya Pak, benar. Oke, oke, oke. Sebelum Bapak melakukan coaching, jadi ada beberapa hal yang harus kita diskusikan Pak ya. Baik Pak. Oke, gini Pak. Pertama-tama kita akan mendiskusikan mengenai rubrik penilaian kita hari ini. Jadi selama coaching berlangsung, saya akan melakukan pengamatan dan penilaian tentunya sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah proses coaching sudah sesuai dengan alur tirta? Bagaimana Bapak memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot pada coachee? Dan bagaimana coachee tersebut memberikan respon atau menanggapi pertanyaan dari coach atau Bapak sendiri. Yang perlu saya ingatkan juga ke Bapak, jangan lupa Pak ya menerapkan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi tentunya. Kalau boleh tahu Pak, kompetensi coaching apa yang ingin Bapak kembangkan dalam proses coaching nanti? Iya Pak, terima kasih Pak. Jadi kompetensi coaching yang saya akan kembangkan yaitu yang pertama pastinya kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot, yang pastinya menggunakan metode tirta. Oke, baik Pak. Untuk indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang Bapak ingin capai dalam proses coaching nanti, apa itu Pak kira-kira? Baik Pak, dalam proses coaching kali ini saya ingin coach mampu melakukan solusi dari permasalahan atau coach mampu menentukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya itu sendiri. Oh gitu ya Pak. Oke, baik Pak. Saya pikir cukup Pak ya diskusi kita di praobservasi kali ini. Semoga Bapak bisa menjalankan coachingnya dengan baik pada hari ini. Makasih Pak Iqbal ya. Baik Pak, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Yola. Waalaikumsalam. Apa kabar Pak Yola? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah Pak Yola, walau kita hari ini bisa ketemunya hanya via daring, di sini Pak Yola, dari percakapan kita malam hari ini, apa yang Pak Yola ingin bicarakan? Iya Pak, ada yang saya ingin bicarakan dengan Bapak. Iya, silakan Pak. Begini Pak, saya merasa beberapa waktu ini sangat kewalahan dengan tugas sebagai seorang guru, tugas sebagai calon guru penggerak, tugas sebagai panitia, beberapa kegiatan di sekolah, seperti tidak ada waktu lagi dengan keluarga, bahkan untuk diri saya sendiri, Pak. Iya, jadi berbagai tugas yang banyak ini membuat Pak Hiola merasa tidak ada waktu untuk keluarga, bahkan diri sendiri ya, Pak? Seperti itu Pak, saya merasa seperti waktu saya terkuras untuk kegiatan-kegiatan ini Pak. Oh, jadi begitu. Baik Pak, jadi apa yang Pak Hiola harapkan dari perbincangan kita pada hari ini Pak? Saya ingin mendapatkan cara atau ide supaya lebih efektif waktunya saya Pak. Saya ingin kalau di sekolah mengerjakan tugas sekolah, tapi kalau sudah di rumah saya lebih meluangkan waktu dengan keluarga Pak. Oh iya, menurut Pak Hiola satu hari yang efektif itu seperti apa sih Pak? Baik Pak, kalau menurut saya satu hari yang efektif itu bagi saya adalah tugas sekolah selesai di sekolah, tugas sebagai calon guru penggerak boleh selesai. Nah,
ketika tiba waktu saya pulang ke rumah, bisa bermain dengan anak-anak dan meluangkan waktu mungkin untuk keluarga, dan bisa melaksanakan hobi saya sebagai oh ternyata Pak Giola ini memiliki hobi olahraga ya, dalam hal ini jogging. Nah Pak Giola, apakah dalam keseharian Bapak tidak ada waktu kosong? Apakah benar-benar semua kegiatan tersebut menyita waktu Bapak? Sebenarnya ada. Kan kalau Sabtu, Minggu libur, jadi saya bisa menggunakan waktu itu untuk keluarga saya. Tapi kalau ada lokakarya, waktu saya juga terpotong. Oke, selain Sabtu dan Minggu, berapa jam waktu Pak Giola di hari yang lain? Kalau di sekolah sekitar 2 jam. Setelah saya menyelesaikan tugas-tugas tambahan. Kalau di rumah saya menyelesaikan tugas LMS dan pekerjaan-pekerjaan, waktu terjeda ada sekitar 2 jam sih Pak. Iya, benar Pak. Benar-benar penuh ya Pak Giola dengan berbagai kegiatan, dengan tugas CGP yang memakan waktu ini. Apakah yang Bapak akan lakukan dalam untuk mengatasi hal ini? Mungkin saya harus mengatur waktu lagi ya Pak, perencanaan yang lebih baik supaya pekerjaan tidak menumpuk di satu hari, karena kadang saya kerjakan tugas-tugas tersebut full di satu hari, padahal ada pekerjaan bisa dilakukan sebelum dan sesudah itu. Tapi kadang juga masih bingung dengan prioritas yang harus pekerjaan yang saya lakukan Pak. Oh, oke. Menurut Pak Giola, apa yang harus dilakukan mengatasi pekerjaan yang menumpuk ini Pak, setiap harinya ada? Apa ya? Mungkin saya harus melaksanakan skala prioritas saya catat semua pekerjaan yang saya harus kerjakan, kemudian saya buat urutan yang skala prioritasnya seperti apa. Ya, keren sekali Pak Giola. Apalagi yang Bapak lakukan untuk mengatasi pekerjaan dan tugas yang setiap harinya ini akan ada terus Pak Giola. Saya akan membuat jadwal untuk diri saya sendiri, begitu juga biar menjadi pengingat bagi saya dalam mengerjakan pekerjaan-pekerjaan tersebut supaya lebih efektif. Dan saya juga akan menuliskan waktu bersama keluarga dan mengerjakan hobi saya di jadwal tersebut. Wah, ide yang sangat bagus Pak. Nah, kapan akan memulai dan melakukannya ini Pak? Tidak nunggu waktu lama sih Pak, sebentar malam Pak. Saya akan menyusun skala prioritas, kemudian menyusun jadwal kegiatan untuk diri saya sendiri Pak. Baik Pak. Sekarang bagaimana Bapak bisa memastikan semua ini bisa berjalan dengan lancar? Saya akan merefleksi kegiatan saya setiap malam, kemudian saya akan menceklis pekerjaan yang sudah selesai saya kerjakan dan yang belum terselesaikan akan ditulis lagi di jadwal kegiatan-kegiatan yang berikutnya Pak. Rencana yang sangat bagus sih Pak ini. Nah, siapa yang sekarang Pak, siapa yang perlu dukungan menurut Pak Giola? Saat ini di sekolah saya akan meminta dukungan dari rekan sejawat untuk membantu mengingatkan saya
untuk jadwal yang saya buat saat di rumah. Nah, saya meminta kepada istri atau anak saya, Pak. Mantap, Pak. Nah, Pak Hiola, bagaimana perasaan Pak Hiola saat ini? Perasaan saya, Pak, jujur ya, sangat lega. Alhamdulillah, Pak. Apa yang Pak Hiola dapatkan sekarang dalam perbincangan kita saat ini, Pak? Luar biasa ya, Pak. Yang saya dapatkan tadinya di awal saya bingung, tapi setelah membicarakan ini, saya mendapatkan solusi. Saya tahu apa yang harus saya lakukan. Terima kasih banyak ya, Pak Iqbal. Ya, sama-sama Pak Hiola. Saya tunggu cerita minggu depan. Apakah rencana tersebut berhasil? Nanti kita bicarakan lagi ya Pak Hiola. Iya Pak. Sekali lagi, terima kasih banyak ya Pak. Iya Pak Hiola, selamat beraktivitas ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik Pak Iqbal. Gimana Pak hasil proses coachingnya tadi? Apakah sudah berjalan dengan baik menurut Bapak? Alhamdulillah Pak, proses coaching saya tadi berjalan dengan lancar. Alhamdulillah. Setelah Bapak melakukan proses coaching tadi, ada sedikit pertanyaan ya Pak ya, yang ingin saya tanyakan ke Bapak. Kira-kira apa saja Pak yang sudah didapatkan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan tadi? Baik Pak, sebelumnya terima kasih ya Pak. Tadi saya selama proses coaching saya telah melakukan dan menerapkan alur percakapan yang dinamakan percakapan tirta, yaitu dimana menanyakan tujuan dulu, kemudian mengidentifikasi, kemudian rencana aksi, dan yang terakhir tanggung jawabnya dari itu semua. Kemudian saya juga memiliki potensi coaching untuk menemukan solusi permasalahannya yang timbul dari percakapan saya antara saya tadi bersama lawan saya Pak Hiola. Oke, baik Pak. Jadi Bapak sudah berhasil ya melakukan proses coaching dengan menerapkan alur tirta, dan sesuai dengan hasil pengamatan saya tadi ada beberapa catatan. Bapak juga sudah berhasil menyampaikan sesuai dengan alur tirta, sudah menanyakan tujuan, terus mengidentifikasi permasalahan juga yang ada pada coach. Kemudian Bapak juga sudah mengarahkan coach untuk mencari rencana aksi atau tindakan apa yang sebaiknya dilakukan oleh coach. Nah, tadi juga saya melihat Bapak sudah berhasil ya menemukan rasa tanggung jawab yang ada pada diri coach agar rencana aksi yang akan dilakukan coach nanti bisa berjalan dengan baik. Tadi juga saya melihat percakapan Bapak dengan coach. Bapak sudah fokus pada coach, memberi kesan kehadiran penuh atau presence. Nah, kemudian Bapak sudah mendengarkan aktif. Bapak juga sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot dengan kata kunci yang sudah disampaikan oleh coach. Sangat baik tentunya dan luar biasa Pak apa yang Bapak lakukan dalam proses coaching tadi. Semoga Bapak selalu sehat dan sukses ke depannya ya. Untuk ke depannya kira-kira kompetensi apa lagi Pak yang ingin Bapak kembangkan berdasarkan hasil coaching hari ini? Baik Pak, saya mengucapkan terima kasih juga kepada Pak Menteri telah memberikan masukan dan sarannya untuk kemajuan saya ke depan. Pastinya yang saya ingin kembangkan yaitu yang kedepannya, yaitu pastinya yang pertama yaitu mendalami dulu Pak alur percakapan tirta agar proses coaching selanjutnya yang saya akan lakukan bisa berjalan lebih baik lagi daripada hari ini Pak. Baik Pak, baik ya, sangat luar biasa rencana Bapak ke depannya. Terima kasih Pak ya sudah melakukan sesi tanya jawab ini dan sudah melakukan observasi. Jadi
kita akhiri diskusi kita hari ini, Pak. Terima kasih, Pak. Sukses selalu, Pak, ya. Ya, baik Pak. Terima kasih kembali. Oke. Selamat malam, Pak Hiola. Selamat malam. Selamat malam. Gimana kabarnya hari ini, Pak? Alhamdulillah sehat, Pak. Bapak sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah juga sehat, Pak. Hari ini Bapak akan melakukan coaching kan? Iya, Pak. Oh iya. Sebelum Bapak melakukan coaching terhadap coach, ada beberapa hal yang harus kita diskusikan dulu ya, Pak. Baik, Pak. Gini, Pak. Pertama-tama kita akan diskusikan dulu mengenai rubrik penilaian kita hari ini. Selama proses coaching berlangsung, saya akan melakukan pengamatan dan penilaian sesuai dengan rubrik penilaian. Nah, apakah proses coaching sudah sesuai dengan alur kita atau belum? Bagaimana Bapak memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot pada coach dan juga bagaimana coach tersebut memberikan respon dan menanggapi pertanyaan dari coach atau Bapak sendiri. Ya, perlu saya ingatkan juga ke Bapak, jangan lupa untuk menerapkan prinsip coaching ya Pak, di antaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Kalau boleh tahu, coaching yang ingin Bapak kembangkan dalam proses coaching nanti apa Pak? Baik, Pak. Kompetensi coaching yang saya ingin kembangkan nanti yaitu kehadiran penuh, terus yang berikut mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot, Pak. Oh iya Pak, indikator pencapaian dan tujuan pengembangan yang Bapak ingin capai dalam proses coaching kali ini apa Pak? Baik Pak, dalam proses coaching kali ini saya ingin coach mampu menemukan solusi dari permasalahannya atau coach mampu menentukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya, Pak. Oh gitu ya Pak. Saya pikir cukup ya Pak diskusi kita di praobservasi kali ini. Semoga Bapak bisa menjalankan proses coaching dengan baik pada hari ini. Makasih ya Pak. Baik Pak. Terima kasih. Halo Pak Beni. Halo Pak Hiola. Apa kabarnya? Gimana Pak? Bisa diulang Pak? Gimana nih kegiatannya, magangnya Pak? Oh, seru Pak. Saya mendapat banyak teman baru selama magang ini. Saya bersyukur karena punya teman yang semangatnya luar biasa Pak dalam bekerja. Wah, asik dong. Kalau minggu depan ditugaskan kepala sekolah ngantar siswa PKL ke perusahaan, ke tempat Pak Beni magang, kenalin dong ke saya teman-temannya ya Pak Beni. Baik Pak, nanti saya kenalkan ke Bapak kalau Bapak diperintahkan kepala sekolah untuk mengantar siswa PKL di tempat magang saya Pak. Bersih. Iya Pak. Makasih ya Pak Beni. Oke. Apa sih
belum jam istirahat kok ke ruangan saya. Rindu ya? Iya Pak, gini Pak, bantu saya dong Pak. Saya agak kebingungan Pak, hadapi salah satu anak wali saya itu di kelas 10 geologi. Dalam minggu, salah satu anak wali saya di kelas 10 geologi sudah 2 kali tidak menjalankan kegiatan kelas. Oh gitu ya Pak. Kalau boleh tahu keyakinan kelas, apa yang anak wali Pak Beni tidak laksanakan kira-kira? Nah gini Pak, dalam minggu ini salah satu anak wali saya itu sudah 2 kali terlambat Pak, datang ke sekolah. Padahal setiap malam itu saya selalu ingatkan ke mereka melalui grup Messenger, grup WhatsApp, supaya besok itu tiap pagi hadir tepat waktu Pak. Jadi itu yang dilakukan. Lantas situasi ideal apa yang Pak Beni harapkan? Gimana Pak ya? Yang saya harapkan itu semua anak wali saya itu kelas 10 geologi bisa datang tepat waktu Pak ke sekolah. Itu situasi yang saya sangat harapkan Pak. Jadi yang Pak Beni harapkan semua anak wali Bapak bisa datang tepat waktu ke sekolah. Begitu ya Pak? Supaya semua anak wali Bapak bisa hadir tepat waktu ke sekolah. Apa saja yang perlu Pak Beni lakukan? Gini Pak, mungkin saya harus mengunjungi kali ya Pak ya, siswa tersebut ke rumahnya untuk membicarakan hal ini kepada orang tuanya dan siswa tersebut Pak, supaya dengan terbangunnya komunikasi antara saya dengan orang tua wali saya yang sering datang terlambat itu, kami jadi dapat solusi Pak, gitu Pak. Iya, bagaimana kemungkinan Pak Beni bisa melakukan kunjungan ke rumah siswa tersebut? Kalau menurut saya Pak bisa sih Pak. Mungkin saya hanya perlu meluangkan waktu saja untuk berkunjung ke rumah siswa yang sudah 2 kali dalam minggu ini datang terlambat. Seperti itu. Iya. Kapan Pak Beni akan berkunjung ke rumah anak wali Pak Beni yang dalam minggu ini 2 kali datang terlambat? Sebaiknya dalam minggu ini sih Pak, karena harus tepatnya deh. Oke, baiklah. Kalau Pak Beni telah menyelesaikan kunjungan, kita ketemu lagi ya Pak. Saya ingin dengar kabar atau cerita dari Bapak setelah melakukan kunjungan ke rumah siswa tersebut. Baik Pak. Nanti kalau sudah selesai, saya akan ceritakan kembali ke Bapak hasil pertemuan saya dengan orang tua wali saya, dengan siswa saya Pak. Terima kasih Pak ya Pak. Baik, sama-sama Pak. Silakan. Baik Pak Yola, gimana tadi hasilnya proses coaching? Apakah sudah berjalan dengan lancar Pak? Alhamdulillah Pak, berjalan dengan lancar. Alhamdulillah Pak. Kalau Bapak melakukan proses coaching tadi, ada sedikit pertanyaan ya Pak, yang ingin saya tanyakan ke Bapak. Apa saja yang sudah didapatkan pada saat coaching terkait indikator pencapaian yang diinginkan oleh Pak Giola tadi saat proses melakukan coaching tadi? Setelah saya melakukan coaching tadi, itu
ada beberapa indikator yang saya dapatkan dari Koci tadi. Di antaranya adalah yaitu tentang penerapan, bagaimana menerapkan Koci tersebut untuk mendatangkan atau misalnya memotivasi peserta didik atau siswa tersebut, Pak. Baik Pak, jadi Bapak sudah berhasil melakukan proses coaching, dan tadi saya lihat juga Bapak telah menerapkan alur percakapan yang dinamakan dengan percakapan kita. Dan sesuai dengan yang saya amati tadi, ada beberapa catatan. Bapak juga sudah berhasil menyampaikan sesudah dengan alur kita, yaitu menanyakan tujuan kepada coaching, kemudian sesudah mengidentifikasi permasalahan yang ada pada coach. Kemudian Bapak sudah mengarahkan coach untuk mencari rencana aksi atau tindakan apa yang sebaiknya dilakukan. Dan tadi juga saya lihat sudah berhasil menemukan rasa tanggung jawab yang ada pada diri coach tersebut, agar rencana aksi yang akan dilakukan oleh coach bisa berjalan dengan baik. Juga tadi sudah melihat dan mendengarkan percakapan Bapak dengan coach tadi. Bapak sudah fokus sih pada coach atau memberikan kesan kehadiran penuh terhadap saat presentasi tadi. Terus pada saat melakukan komunikasi dua arah antara coach dan coach. Kemudian Bapak sudah mendengarkan aktif, dan juga Bapak sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach. Sangat baik tentunya dan luar biasa apa yang Bapak lakukan dalam proses coaching tadi. Semoga Bapak selalu sehat ya, dan sukses ke depannya, serta diberikan kemudahan dalam menjalankan tugas-tugas selanjutnya. Untuk kedepannya, kompetensi apa lagi yang Bapak ingin kembangkan pada hasil coaching pada hari ini? Baik Pak, untuk harapan saya untuk kedepannya yaitu semoga apa yang telah diperbincangkan atau setelah apa yang yang saya sudah laksanakan itu kedepannya lebih terlaksana dengan baik, Pak. Baik Pak, sangat luar biasa rencana dari Pak Hiola untuk kedepannya nanti. Semoga saja apa yang direncanakan bisa diimplementasikan bersama dan bisa dikolaborasikan bersama rekan-rekan guru. Terima kasih ya Pak sudah melakukan sesi tanya jawab ini dan sudah melakukan observasi. Kita akhiri dulu diskusi kita hari ini. Terima kasih Pak Hiola. Sama-sama Pak. Selamat siang Pak Beni. Selamat siang Pak Hiola. Gimana kabarnya Pak hari ini? Alhamdulillah sehat Pak. Bapak sendiri gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah saya juga sehat Pak. Hari ini Bapak akan melakukan coaching kan? Oh iya Pak. Benar Pak, benar. Saya akan melakukan coaching hari ini. Oh iya. Sebelum Bapak melakukan coaching terhadap coaching, ada beberapa hal yang harus kita diskusikan dulu ya Pak. Baik Pak, baik. Oke. Gini Pak, pertama-tama kita akan mendiskusikan mengenai rubrik penilaian kita hari ini. Selama proses coaching berlangsung, saya akan melakukan pengamatan dan penilaian sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah proses coaching sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum? Selanjutnya, bagaimana Bapak memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coachee, dan juga bagaimana coachee tersebut memberikan respon atau menanggapi pertanyaan dari coach atau Bapak sendiri. Yang perlu saya ingatkan ke Bapak adalah jangan lupa untuk menerapkan prinsip coaching ya Pak, di antaranya kemitraan,
proses kreatif, iya, dan memaksimalkan potensi. Kalau boleh tahu, kompetensi coaching apa yang ingin Bapak kembangkan dalam proses coaching nanti? Baik Pak, rencananya kompetensi coaching yang saya ingin kembangkan nanti itu pertama kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot kepada coach. Oh iya Pak. Untuk indikator pencapaian dan tujuan pengembangan yang Bapak ingin capai dalam proses coaching kali ini apa ya Pak? Untuk dalam proses coaching kali ini, saya ingin coach mampu menemukan solusi dalam permasalahannya, atau coach mampu menentukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya, Pak. Gitu, Pak. Oh, gitu ya, Pak. Baik, saya pikir cukup diskusi kita di pra-observasi ini. Semoga Bapak bisa menjalankan proses coaching dengan baik pada hari ini. Makasih ya, Pak. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke. Saya coach Pak ya. Oke. Assalamualaikum Pak Iqbal. Apa kabar Pak? Waalaikumsalam Pak Ben. Baik Pak. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik Pak. Gimana nih Pak? Tumben malam ini ngundang saya untuk ketemu. Ada masalah yang mau didiskusikan? Iya sih Pak, ini ada sedikit ceritakan ke Pak Denny. Saya agak bingung nih Pak. Yang pertama, menghadapi salah satu anak wali saya di kelas biologi ini. Dalam 2 minggu ini, salah satu anak wali saya ini kelas 10 biologi sudah 2 kali tidak menjalankan keyakinan kelas Pak. Oh gitu ya Pak ya. Nah kalau boleh tahu Pak, keyakinan kelas apa yang anak Bapak langgar kira-kira Pak, atau tidak dilaksanakan? Gini Pak, dalam minggu ini salah satu anak wali saya sudah 2 kali terlambat datang ke sekolah. Padahal setiap malam saya selalu mengingatkan siswa melalui pesan grup di kelas untuk hadir tepat waktu di sekolah. Oh, jadi itu yang dilakukan. Lantas, situasi ideal apa yang Bapak harapkan untuk anak wali Bapak ini? Iya Pak Ben, yang saya harapkan semua anak wali kelas 10 biologi bisa datang ke sekolah tepat waktu dan tidak terlambat sih. Oh, gitu ya Pak ya. Jadi Bapak harapkan semua anak wali Bapak bisa datang tepat waktu ke sekolah. Gitu ya Pak? Agar semua anak wali Bapak bisa hadir tepat waktu ke sekolah, apa saja yang Bapak perlu lakukan menurut Bapak? Yang saya harapkan Pak, agar mungkin saya harus mengunjungi siswa tersebut Pak ke rumahnya untuk membicarakan hal ini kepada orang tua dan siswa tersebut, agar saya dan orang tua siswa tersebut bisa berdiskusi untuk mendapatkan solusi ini mungkin Pak. Oh begitu ya Pak ya. Bagaimana kemungkinan Bapak bisa melakukan kunjungan ke rumah siswa sementara Bapak kan dalam kondisi sibuk kerjaan lain? Bisa sih Pak Ben. Saya hanya perlu meluangkan waktu untuk berkunjung ke rumah siswa. Saya sudah 2 kali datang
terlambat dalam minggu ini sih. Oh gitu. Menurut Bapak, kira-kira kapan Pak Bapak akan melakukan kunjungan ke rumah anak wali Bapak yang dalam minggu ini tuh sudah terlambat datang ke sekolah 2 kali? Sebaiknya dalam minggu ini Pak, karena masalah ini harus secepatnya agar saya dapat mendapatkan, saya bisa berkolaborasi dengan wali murid untuk mengatasi masalah ini. Oh, oke, baik Pak. Kalau Bapak selesai melakukan kunjungan, kita ketemu lagi Pak ya. Saya ingin mendengar cerita Bapak setelah melakukan kunjungan ke rumah siswa yang terlambat datang sudah 2 kali dalam minggu ini Pak. Boleh nggak Pak? Baik Pak Ben, terima kasih. Nanti sebentar ketika saya sudah berkunjung, saya akan ceritakan lagi apa yang saya dapatkan di kunjungan tersebut. Siapa tahu nanti Pak Beni bisa berbagi lagi solusi kepada saya. Terima kasih ya Pak Ben. Baik. Oke, terima kasih Pak Iqbal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Proses coachingnya apakah sudah berjalan dengan lancar? Alhamdulillah Pak. Proses coaching saya tadi berjalan dengan lancar. Alhamdulillah. Setelah Bapak melakukan proses coaching tadi, ada sedikit pertanyaan ya Pak yang ingin saya tanyakan ke Bapak. Itu apa saja yang sudah didapatkan dari pada saat coaching terkait indikator capaian yang diinginkan? Baik Pak, sebelumnya terima kasih ya Pak ya. Tadi selama proses coaching, saya telah melakukannya dengan menerapkan alur percakapan Tirta, yaitu dengan menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Kemudian, saya juga tadi sempat menggali potensi dari coachee untuk menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh coachee. Begitu Pak. Wah, luar biasa ya Pak. Baik Pak, jadi Bapak sudah berhasil melakukan proses coaching dengan menerapkan alur percakapan Tirta, dan sesuai yang saya amati tadi, ada beberapa catatan yang Bapak juga sudah berhasil menyampaikan sesuai dengan alur Tirta, yaitu sudah menanyakan tujuan kepada coachee. Sesudah mengidentifikasi permasalahan yang ada pada coachee, kemudian Bapak sudah mengarahkan coachee untuk mencari rencana aksi atau tindakan apa yang sebaiknya dilakukan. Dan tadi juga saya melihat Bapak sudah berhasil menemukan rasa tanggung jawab yang ada pada diri coachee agar rencana aksi yang akan dilakukan coachee bisa berjalan dengan baik. Saya juga tadi sudah melihat dan mendengar percakapan Bapak dengan coachee. Bapak sudah fokus pada coachee atau memberikan kesan kehadiran penuh kepada coachee atau presence. Kemudian Bapak sudah mendengarkan aktif dan Bapak juga sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coachee. Sangat baik tentunya dan luar biasa apa yang Bapak lakukan dalam proses coaching tadi. Saya berharap semoga Bapak selalu sehat dan sukses ke depannya, serta diberikan kemudahan dalam menjalankan tugas-tugas selanjutnya. Untuk kedepannya, kompetensi apa lagi yang Bapak inginkan atau Bapak kembangkan berdasarkan hasil coaching hari ini, Pak? Baik Pak, kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi ke depannya yaitu saya akan mendalami lagi alur percakapan Tirta agar proses coaching yang saya lanjutkan, saya akan kerjakan ke depan
itu bisa berjalan lebih baik lagi, Pak. Sangat bagus rencananya, Pak. Baik, Pak. Sangat luar biasa ya Bapak, ke depannya sudah Bapak rencanakan. Terima kasih banyak ya Pak sudah melakukan sesi tanya jawab ini dan sudah melakukan observasi. Kita akhiri ya Pak diskusi kita hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.